Sektor timah telah lama menjadi sektor yang paling strategis untuk mendorong perekonomian Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Daerah yang kaya akan sumber daya alam. Namun di balik kilau timah yang menjanjikan, terdapat sengkarut tata kelola pertambangan yang kembali mencuat ke publik. Kejaksaan Agung kini tengah mengusut kasus dugaan korupsi bernilai fantastis sebesar 300 triliun rupiah yang mengguncang industri ini. Kasus ini tidak hanya menyoroti praktik tata kelola yang bermasalah, namun juga memberikan diskusi tentang bagaimana kekayaan alam harus dikelola secara bijak dan juga adil. Tidak hanya memberikan untung bagi para pengusaha, namun juga memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Meski dilanda polemik, Bangka Belitung masih menunjukkan ketahanan ekonominya. Perekonomian di Bangka Belitung atau di daerah ini terus bergerak dengan aktivitas tambang. Namun pertanyaan besarnya adalah sejauh mana manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari sektor ini. Dan apakah dengan dibukanya atau mencuatnya kasus ini akan memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia? Tabir keserakahan yang selama ini tertutup tak dapat lagi disembunyikan. Pertambangan timah yang selama ini dikelola secara serampangan hanya memperkaya segelintir elit. Kasus ini membuktikan bahwa sektor pertambangan timah menghadapi tantangan serius yang berakar dari lemahnya tata kelola. Pemerintah Indonesia tak boleh dikurangi dan kehilangan kendali atas kekayaan alamnya. Penguasaan atas timah harus dikembalikan sepenuhnya ke negara, sehingga sumber daya ini tidak menjadi petaka bagi Indonesia dan Bangka Belitung sebagai daerah penghasil. Timah harus menjadi berkah, bukan bencana bagi masyarakat Bangka Belitung. Tata kelola yang lebih ketat dan transparan menjadi keharusan. Melalui sistem izin usaha pertambangan atau IUP, negara sebenarnya telah mengatur agar pengelolaan tambang dilakukan secara legal dan terstruktur. Namun implementasi di lapangan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Akar masalah yang sumber cuan tadi harus di-tracing dengan baik, dan saya apresiasi juga kepada pemerintah saat ini juga sudah menerapkan Simbara. Simbara ini sistem yang ada di Kementerian SDM yang telah diintegrasikan dengan sistem yang ada di kementerian lain untuk bisa juga hanya salah satu dari fungsinya itu bisa nge-trace semua sumber asal barang ini. Dia misalnya ke smelter, ini asalnya dari mana, dia legal atau tidak legal, udah bayar pajak atau belum, sebagainya. Sudah jalan untuk komoditas batu bara, sudah jalan untuk komoditas nikel dan timah. Nah, kita tunggu berikutnya untuk kita dorong terus ya untuk komoditas-komoditas yang lain, itu satu. Lalu yang kedua mungkin ada terkait dengan formalisasi izin ya. Ini kaitan mungkin keluhan-keluhan dari pengusaha-pengusaha. Ini kan kita harus lihat juga. Jangan hanya kita berpikir oh, ini oknum saja. Boleh jadi ada pengusaha-pengusaha yang ini kesulitan perizinan mungkin. Nah, ada izin pertambangan rakyat ya. Itu memang saat ini banyak IPR-IPR yang belum terbit ya. Saya lupa angkanya, tetapi kaitannya dengan masih dilakukannya kajian lingkungan hidup strategis yang memang itu tanggung jawab di Pemda. Nah, ini masih terus kita dorong untuk bisa kita percepat gitu ya. Itu juga salah satu dari sekian penyebabnya. Dan yang berikutnya juga tadi kaitan dengan oknum dan sebagainya. Ya saya pikir beginilah. Satu sisi dengan adanya Dirjen Gakum yang telah ada di kementerian itu cukup bagus, tapi akar masalahnya dari persoalan-persoalan oknum dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Jikalau memang kita perlu evaluasi, apakah ada instansi-instansi yang mungkin ada oknumnya di situ melakukan penambangan liar, ternyata kesejahteraannya mungkin masih rendah. Ya, itu juga harus menjadi sorotan diperhatikan oleh pemerintah. Tentunya jika peti ini berhasil diberantas, keuangan negara lebih baik, maka kesejahteraan itu juga akan bisa dipenuhi. Nah, pemirsa, di tengah reformasi tata kelola, muncul kekhawatiran di masyarakat bahwa nanti masyarakat akan susah untuk mendapatkan akses ke tambang. Namun faktanya di lapangan justru regulasi yang ada membuka kemitraan seluas-luasnya bagi masyarakat dengan pemilik IUP.
Namun sayangnya narasi regulasi yang katanya merugikan rakyat ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melenggangkan tambang ilegal. Sudah berangsur-angsur baik lagi Mbak, karena kan sekarang udah ada yang mitra-mitra sudah mulai bekerja lagi kan. Sudah normal lagi lah intinya ininya. Kalau dulu normal juga sebenarnya, walaupun ada kasus itu kan PT Timah tetap normal kalau kita sebagai mitra PT Timah ini kan. Nah tapi kan kalau masyarakat yang awam ini yang bekerja ilegal di lokasi-lokasi yang nggak ada izin, nggak ada apanya, nah itu kan terganggu karena setelah kasus itu memang pemerintah pun galak melakukan razia, penertiban, dan memang di lokasi-lokasi iupnya PT Timah yang memang masih ada timahnya. Kalau yang di lain-lain kan nggak tahu mereka ada timahnya atau enggak kan. Nah, makanya mereka kerjanya di PT Timah masyarakat ini. Tapi ilegal, nggak ada izin. Sedangkan yang ada izin kan mereka terbentur dengan perizinannya kan. Nah perizinannya kan memang ya harus kita ikuti perizinan ini kan. Nah mereka sebenarnya bisa, tapi ya karena mereka kan tadi saya bilang kan ya karena keterbatasan pengetahuan mereka kan. Mereka maunya instan-instan masyarakat ini. Yang penting wah pokoknya hari ini kami harus dapat untuk makanan istri kami. Kalau dulu sih kita tidak bermitra ini memang harga timah dia mahal. Nah, cuman resikonya pun besar Bu. Nah, sekarang ini kita bermitra, kita kerja aman, tidak ada namanya razia-razia, ada kecelakaan pun ditanggung sama pihak CP. Memang harganya agak murah, tapi semua terjamin. Kalau sendiri itu kan kita juga kerja pun was-was, karena takut ditangkap tadi. Nah, kalau sekarang kan enggak lagi. Meski diguncang kasus besar, data ekspor menunjukkan bahwa industri timah Indonesia tetap berjalan. Hingga November 2024, total ekspor timah dari Indonesia telah mencapai 41.000 metrik ton. Namun, PT Timah Tbk sebagai pemilik IUP terbesar hanya mencatat sekitar 30% dari total angka tersebut. Ketimpangan ini menyoroti celah tata kelola yang masih harus dibenahi. Produksi ilegal yang jauh di bawah angka ekspor mengindikasikan potensi besar dari aktivitas ilegal yang merugikan negara. Matinya pertambangan timah rakyat adalah isapan jempol. Suplai timah Indonesia masih saja lancar di tengah upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah. Celah permainan dan pembenaran untuk melenggangkan ketidakbenaran dalam perbaikan tata kelola timah terus diupayakan oleh mereka yang tidak ingin perbaikan ini terjadi. BPS mencatat perekonomian Bangka Belitung tumbuh 0,71% secara kumulatif sepanjang 2024. Meskipun pertumbuhan triwulan 3 hanya 0,13%. Ini membuktikan bahwa reformasi tambang tidak mematikan ekonomi lokal. Angka ekspor timah Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Namun PT Timah Tbk sebagai pemilik IUP terbesar justru hanya berproduksi sekitar 30% dari total timah yang dihasilkan Indonesia. Sehingga kontribusi sektor timah terhadap penerimaan negara melalui pajak dan PNBP masih belum optimal. Reformasi tata kelola harus berfokus pada peningkatan transparansi untuk mengatasi kesenjangan ini. Selain itu, jika melihat dari data yang menunjukkan realisasi penerimaan pajak dan PNBP dari sektor timah, sampai dengan triwulan 2 2024 mencapai 1,72 triliun rupiah dan telah mencapai 47,88% dari target atau terkontraksi 2,97%. Mirisnya, sumbangan terbesar hanya oleh PT Timah Tbk saja. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor timah terhadap pendapatan negara mengalami kesenjangan. Meski volume ekspor timah terus meningkat setiap tahun, pendapatan negara yang dihasilkan masih belum mencerminkan potensi penuh dari komoditas ini. Optimalisasi tata kelola dan pengawasan menjadi keharusan. Optimis, ya. Setiap permasalahan itu pasti ada harapan perbaikan, ya. Dan disinilah momentum yang tepat sebenarnya bagi semua, tidak hanya PT Timah, tapi pemerintah daerah dan kita juga semuanya, baik itu ya masyarakat secara umum, LSM, akademisi. Saya menyarankan tata kelola timah ini memang harus diperbaiki, ya. Karena apa? Sejak zaman saya kecil, timah tuh selalu digaungkan akan habis.
Saya SD juga di Pangkal Pinang. Akan habis, tapi nggak habis-habis tuh. Ya, sebenarnya memang karena Pulau Timah ini kan memang jalurnya Timah, Pulau Bangka Belitung ini. Jadi kata teman saya itu bukan Timah, bukan Pulau Timah, tapi Timahnya memulau istilahnya itu. Sangat banyak ya, depositnya pun masih banyak. Oleh karena itu, saya tetap berharap bahwa momentum ini tidak hanya habis di sini, kita habis di ruang diskusi segala macam, tapi ada ikhtiar baru bagi kita. Sekecil apapun, saya sedang ngomong sama Pak Imam, sekecil apapun kita harus selesaikan ini. Timah telah menjadi bagian dari sejarah panjang Bangka Belitung. Dari generasi ke generasi, logam berharga ini menghidupi banyak keluarga, menjadi denyut nadi ekonomi dan kebanggaan daerah. Tapi Bangka Belitung adalah daerah yang tangguh. Langkah untuk memperbaiki tata kelola tambang, memastikan kepatuhan regulasi, dan menghindari praktik bisnis yang menyimpang menjadi jalan untuk bangkit. Karena bagi Bangka Belitung, timah bukan sekedar sumber ekonomi, tetapi bagian dari jati diri yang harus dijaga. Tahun 1724 itu timah dan lada itu sudah dihasilkan di Bangka Belitung. Kemudian di Bangka juga pemerintah Hindia Belanda itu membuat semacam ungkapan ya, Zuinik, Zuinik, Zuinik. Artinya apa? Semakin banyak timah, semakin makmur negara, semakin kaya negara. Jadi segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan timah itu diinyahkan oleh pemerintah Belanda karena timah itu membawa kekayaan bagi negara. Timah juga membawa kemakmuran. Upaya perbaikan tata kelola tambang menjadi harapan besar bagi Indonesia. Regulasi yang kuat dan pengawasan ketat harus menjadi fondasi agar timah menjadi berkah bagi masyarakat. Kasus ini menjadi momentum penting untuk membangun tata kelola sektor pertambangan yang lebih bijaksana dan juga lebih transparan. Reformasi bukan akhir, melainkan babak baru untuk masa depan yang lebih cerah bagi sektor timah dan juga perekonomian Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung, inilah langkah awal menuju masa depan yang lebih cerah, adil dan juga transparan bagi seluruh masyarakat Indonesia.